Perkenalkan, nama saya Doni Hidayat dengan NIM 21202211 dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan bab 6, yaitu tentang WTO atau World Trade Organization dengan guru pengampu yaitu Bapak Dr. Hasan Al-Mulkan, SHMH. Baiklah, masuk ke dalam materi. Kita masuk itu A, pengertian WTO World Trade Organization itu sendiri. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Maka, organisasi internasional sangat berpengaruh dalam hubungan antar negara. Organisasi internasional terbentuk dengan tujuan-tujuan dari negara yang menjadi anggotanya. Selain itu, adanya aturan yang diterapkan kepada anggotanya. Salah satunya kita akan memaparkan organisasi internasional, yakni WTO. Baiklah, kita masuk ke definisi WTO itu sendiri. Definisi WTO sendiri itu adalah organisasi internasional dalam bidang perdagangan bebas. Banyak sekali negara-negara yang menjadi anggota WTO itu, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian negaranya. Namun ternyata tidak semua negara-negara berkembang yang menjadi anggota WTO itu sendiri berhasil untuk memajukan perekonomian negaranya. Banyak negara berkembang yang masih belum bisa mengimbangi sistem perdagangan bebas WTO itu sendiri, yang malah menjadi bumerang untuk negaranya sendiri karena terlalu banyak mengimpor barang dari negara lain. Baiklah, selanjutnya itu adalah pembentukan World Trade Organization atau WTO telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia, khususnya kepada negara-negara anggota, di mana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan itu sendiri adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam pelaksanaannya membentuk globalisasi. WTO sendiri itu menerapkan banyak aturan terhadap negara-negara anggotanya yang melanggar peraturan perdagangan bebas. Namun, faktanya banyak kasus negara-negara melanggar aturan WTO itu sendiri. Tapi, sanksi yang diberikan oleh WTO terhadap negara yang melanggar tidak bisa seutuhnya membuat negara tersebut menjalankan hukuman yang diberikan oleh WTO sendiri. Dengan kata lain, peraturan dalam WTO maupun organisasi internasional lainnya tidak bisa secara utuh mengikat negara-negara yang menjadi anggotanya. Contohnya, dalam kasus yang kami angkat dalam masalah ini mengenai Indonesia dan Korea Selatan, di mana Korea Selatan itu sendiri jelas-jelas ditetapkan salah oleh WTO. Namun hingga saat ini Korea Selatan tidak mau untuk menjalankan keputusan dari WTO itu sendiri. Namun kasus tersebut tidak bisa memaksa untuk menjatuhkan sanksi lebih terhadap Korea Selatan. Organisasi internasional sekarang definisi dari organisasi internasional itu sendiri yaitu suatu struktur formal dan keberlanjutan dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengajar kepentingan bersama para anggotanya. Adapun klarifikasi IGO menurut Clombis dan Wolf yaitu 1. Global Membership and General Purpose, organisasi internasional antara pemerintah dan keanggotaan global dan maksud serta tujuan umum yang memiliki contoh seperti PBB. Yang kedua, Global Membership and Limited Purpose, organisasi internasional antara pemerintah dan keanggotanya dan maksud serta tujuan khusus itu seperti WTO. Dan yang ketiga, Regional Membership and General Purpose, organisasi internasional antara pemerintah dan keanggotaan global dan maksud serta bertujuan umum, contohnya seperti ASEAN. Yang keempat, Regional Membership and Limited Purpose,
Organisasi internasional antara pemerintah dan keanggotaan global dan maksud serta tujuan khusus. Contohnya seperti APEX. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua yang B, sejarah World Trade Organization. Bagaimana sih sejarah World Trade Organization itu sendiri atau WTO? Di sini saya ingin menjelaskan atau sekilas membacanya. Sejarah WTO atau World Trade Organization itu sendiri merupakan salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional itu sendiri. WTO sendiri itu terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasikan melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO sendiri itu berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round yang itu pada tahun 1986 sampai dengan 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Prinsip pembentukan dan dasar WTO sendiri itu adalah untuk mengupayakan keterbukaan atas wilayah, memberikan jaminan atas most favored nation principle atau MEN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota serta komitmen terhadap transparansi dalam sebuah kegiatan itu sendiri. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan ini dengan mengecualikan yang patuh dan fleksibel, yang memadai, dipandang dan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdagangan. Baiklah, kita lanjutkan. Pada saat bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijaksanaan nasional dan internasional itu sendiri, yang sesuai dengan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Saat ini anggota WTO terdiri dari 159 negara. Baiklah, kita masuk ke materi yang kecil, yaitu fungsi dan prinsip World Trade Organization. World Trade Organization memiliki beberapa fungsi dalam perdagangan internasional itu sendiri, yaitu 1. Perjanjian perdagangan WTO, yang kedua, forum untuk negosiasi perdagangan, yang ketiga, penanganan sengketa perdagangan, yang keempat, pemantauan kebijakan perdagangan nasional, yang kelima, bantuan teknik dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, yang keenam, kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Baiklah, selanjutnya selain dari fungsi WTO itu sendiri, WTO atau World Trade Organization memiliki prinsip dalam menjalankan tugasnya itu dibagi lagi menjadi 6, yaitu 1. Non-diskriminasi, yaitu sebuah negara tidak harus membedakan antara mitra dagang dan seharusnya tidak membedakan antara produk sendiri dan asing, jasa atau warga negara. Lebih terbuka, menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling jelas untuk mendorong perdagangan. Hambatan itu meliputi bea masuk atau tarif dan langkah-langkah seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif. Yang ketiga, diprediksi atau transparan. Perusahaan asing atau investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak harus ditingkatkan
secara wewenang dengan stabilitas dan prestabilitas. Investasi didorong, pekerjaan diciptakan, dan konsumen dapat sepenuhnya menikmati manfaat dari persaingan pilihan dan harga yang lebih rendah. Masuk keempat, lebih kompetitif. Praktik mencegah atau tidak adil seperti subsidi ekspor dan produk dumping di bawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar. Masalahnya yang kompleks dan aturan mencoba untuk menetapkan apa yang adil dan tidak adil itu sendiri. Dan bagaimana pemerintah dapat merespon, khusus dengan pengisian biaya masuk itu sendiri. Tambahan dihitung untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil. Yang kelima, lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang, seperti memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri, fleksibilitas yang lebih besar, dan hak-hak istimewa. Lebih dari 3/4 anggota WTO negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. Perjanjian WTO memberikan periode transisi untuk menyesuaikan diri dengan lebih asing dan memungkinkan ketentuan WTO sulit. Yang keenam, melindungi lingkungan, yaitu perjanjian WTO mengizinkan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi tidak hanya lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakatnya, kesehatan hewan, dan kesehatan tanaman. Namun tindakan ini harus diterapkan dengan cara yang sama untuk kedua perusahaan nasional dan asing. Dengan kata lain, anggota tidak harus menggunakan langkah-langkah perlindungan lingkungan sebagai sarana untuk menyamarkan kebijaksanaan proteksionis. Kebebasan untuk bergabung dalam organisasi perdagangan WTO itu sendiri. Tetapi anggota WTO harus setuju pada persyaratan secara garis besar. Aplikasi berjalan melalui 4 tahap, yaitu 1. Tell about yourself, work. Kedua, work off with the individuality what you have to offer. Yang ketiga, let's draft membership trends. Yang keempat, the decisions. Baiklah, keempat itu akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tell us about yourself, yaitu pemerintah mengajukan keanggotaan harus menjelaskan seluruh aspek perdagangan dan ekonomi kebijakan yang berdampak pada perjanjian WTO. Hal ini disampaikan kepada WTO dalam sebuah memorandum yang diperiksa oleh pihak pekerja berurusan dengan aplikasi negara. Kelompok kerja ini terbuka bagi semua anggota WTO. Baiklah, yang kedua itu work off with us individuality what you have to offer. Ketika panitia kerja telah membuat kemajuan yang cukup pada prinsip dan kebijakan, pembicaraan bilateral paralel di mana antara anggota baru, prospektif, dan masing-masing negara, karena setiap negara memiliki kepentingan perdagangan yang berbeda. Pembicaraan ini mencakup tingkat tarif dan komitmen akses pasar tertentu, dan kebijakan lainnya dalam barang dan jasa. Komitmen anggota baru itu sendiri adalah untuk berlaku semua anggota WTO di bawah aturan non-diskriminasi normal, meskipun mereka dinegosiasikan secara bilateral. Dengan kata lain, pembicaraan menentukan manfaat atau dalam bentuk peluang ekspor dan jaminan. Anggota WTO lainnya dapat mengharapkan ketika anggota baru bergabung, atau pembicaraan dapat sangat rumit. Dikatakan bahwa dalam beberapa kasus negosiasi hampir sama besar sebagai keseluruhan putaran perundingan perdagangan multilateral. Yang ketiga, let's draft membership trends. Setelah panitia kerja telah menyelesaikan pemeriksaan rezim perdagangan pemohon dan negosiasi akses pasar bilateral paralel yang lengkap,
Panitia kerja finalisasi persyaratan aksesi ini muncul dalam sebuah laporan perjanjian anggota rancangan atau protokol aksesi dan daftar atau jadwal dari komitmen negara. Yang keempat, decision. Pada akhir yang terjadi dari laporan protokol dan daftar komitmen disajikan kepada WTO General Council atau konferensi tingkat menteri. Jika 2/3 mayoritas anggota WTO memilih mendukung, para peserta bebas untuk menghadapi protokol dan menyetujui organisasi dalam banyak kasus. Parlemen atau legislatif negara itu sendiri harus meratifikasi perjanjian tersebut sebelum keanggotaan selesai. Baiklah, yang kelima, pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa dalam World Trade Organization. Dalam pengambilan keputusan WTO itu sendiri menerapkan konsensus one country one vote di dasar simple majority dari anggota yang hadir. Namun dalam praktik jarang ada kesempatan untuk penerapan voting dalam formal, tetapi pertemuan informal melalui konsensus bagi negara yang tidak setuju bisa mengajukan pertentangan secara formal saat keputusan dengan konsensus yang sedang dibuat. Negara tersebut harus menggalang dukungan mayoritas anggota yang hadir. Penyelesaian sengketa dalam WTO telah disepakati oleh negara-negara anggotanya menggunakan prinsip sistem multilateral daripada melakukan akses sepihak. Itu berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati keputusan yang diambil. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab dan penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum atau General Council atau GC. DSB sendiri yaitu adalah salah satu badan yang memiliki otoritas pembangunan panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB juga dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan yang pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengesahkan retalitas jika suatu negara tidak mematuhi suatu perusahaan. Baiklah, yang terakhir itu F, kasus Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO juga pernah menjadi penggugat utama dalam kasus dengan Korea Selatan atau Korea berkenaan dengan penerapan bea masuk anti-dumping oleh Korea terhadap produk cotton paper asal Indonesia yang diimpor oleh importer Korea melalui proses konsultasi yang dimulai pada tanggal 7 Juli 2004. Indonesia meminta Korea dalam hal ini Korean Trade Commission atau KTC untuk mencabut bea tambahan anti-dumping karena Indonesia memandang tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan anti-dumping yang berlaku sesuai dengan ketentuan WTO itu sendiri. Proses konsultasi yang terjadi secara bilateral Indonesia atau Korea ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan itu. Indonesia kemudian mengajukan sengketa ini kepada DSB dan WTO dan meminta dibentuknya panel untuk meneliti kasus anti-dumping tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 2005, tim panel memutuskan bahwa penerapan bea anti-dumping oleh Korea terhadap produk cotton paper asal Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD Agreement WTO. Korea disarankan oleh panel untuk merevisi aturannya dan melakukan perhitungan kembali bea masuk anti-dumping yang dikenakan ke perusahaan kertas asal Indonesia. Hal ini menunjukkan kemenangan Indonesia dalam kasus ini. Kasus belum selesai dan
Indonesia tetap terus berusaha di forum WTO untuk memaksa Korea melaksanakan rekomendasi panel WTO. Dalam ketentuan DSG, Korea diberikan waktu untuk melaksanakan rekomendasi panel, dan dalam hal ini Korea telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam menjalankan rekomendasi panel tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan atau yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin ditanyakan atau salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman, silakan ditekan tombol like-nya jika suka, dan jika ada kata-kata yang salah atau apa bisa di komen, dan jangan lupa di subscribe.